Guys, apa kalian tidak suka kalau orang luar berbahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia? Apa pendapat kalian guys? Apa kalian suka atau tidak? Komen di ruangan komentar di bawah guys. Komen barbar guys. Tapi saya pasti guys, orang-orang Indonesia bukan jenis yang kayak gitu guys. Orang Indonesia itu lebih bersifat terbuka dan lebih Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung dengan BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, terima kasih kalian yang sudah klik nonton video ini, saya hargai. Dan hari ini guys, di kesempatan yang mulia ini, saya akan buat sebuah reactions video daripada channel Trend Publica. Mohon izin dari Trend Publica, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Dan link asli saya letak di description box di bawah. Kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa buat bergabung juga bersama Trend Publica. Dan judul daripada video ini adalah Gawat, Dilarang Berbahasa Indonesia, Millennial Malaysia Berontak. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Semoga kalian semua yang sedang menonton ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, gimana? Apa pendapat kalian kalau orang luar ataupun orang asing selain daripada Indonesia menggunakan bahasa Indonesia guys? Apa kalian suka, apa kalian benci, ataupun apa kalian tidak suka langsung bahasa Indonesia digunakan oleh orang luar? Silakan komen di ruangan komentar di bawah guys. Saya penasaran untuk tahu apa pendapat kalian. Ayo kita nonton video ini barbar tanpa membuang waktu. Let's go. 1, 2. Dilarang pakai bahasa Indonesia, Millennial Malaysia memberontak. Oke. Yuk kita simak isi kandungan video ini guys. Pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di media sosial sulit dielakkan. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Dan fenomena ini mungkin tidak terbayangkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh tua di Malaysia yang selalu berilusi mengenai tamadun Melayu. Padahal, sebagian mereka adalah Melayu palsu. Melayu palsu. Mereka juga tak pernah menghormati leluhur suku mereka di wilayah Indonesia. Tokoh-tokoh tua itu terlalu yakin dengan konsep mereka dan impian mereka. Padahal konsep itu amat lemah. Orang bukan suku Melayu, tapi dipaksa menjadi Melayu. Matang. Konsep itu pun mau dijual ke Indonesia. Mereka juga mengais-ngais sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Padahal, bahasa Melayu di wilayah Indonesia telah diangkat menjadi bahasa Indonesia. Halunisasi mengenai Melayu menyebabkan mereka tak sanggup menerima kenyataan ini. Oke. Tapi cara berpikir kaum milenial Malaysia sungguh berbeda. Ya, betul. Mereka tak terlalu peduli dengan konsep Melayu palsu itu. Mereka berpikiran realistis. Karena itu, jangan heran jika banyak kaum muda Malaysia yang dengan senang hati menggunakan bahasa Indonesia. Mereka pun tahu betul bedanya antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia jelas sudah baku dan modern. Adapun bahasa Melayu Malaysia belum baku, bahkan masih terkesan sebagai bahasa kampung. Bahasa kampung. Dalam pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu, pemenangnya sebetulnya sudah bisa ditebak. Data di internet dan media sosial tidak bisa dibohongi. Algoritma media sosial selalu memihak bahasa yang dipergunakan lebih banyak. Sia-sia juga tokoh-tokoh tua Melayu Malaysia berteriak bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebab, semua orang juga sudah tahu. Tak ada gunanya pula tokoh-tokoh Melayu Malaysia seminar setiap hari hanya untuk memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Karena hal itu akan semakin menjadi bahan tertawaan dunia. Nah, berikut ini adalah contoh milenial Malaysia yang memberontak. Ia tak mau dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baik. Ayo kita simak guys. Speak this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently.
Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Nggak usah berantem gitu. Damai aja. Ya. Betul. Ini saya setuju. Damai aja, Pemberontakan guys. anak muda tadi Santai. mengingatkan kasus serupa 2 tahun lalu. Seorang mahasiswi asal Malaysia amat fasih berbahasa Indonesia, ini bahkan tidak bahasa lain, Jawa. Ivy Pan. Sebab ia Kan, memang betul. kuliah di Indonesia. Saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, Ya. channel Ivy Pan. Betul. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia. Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Nah, itu saya mau cakap bahasa Melayu ke? Mau ngomong bahasa Indonesia ke? Betul, Itu Baish. sakarapku, bukan sakarapmu. Kan? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Ya, Itu kan saya pun terserah setuju. saya. Itu saya pikiran apa, saya mau ngomong apa. Saya itu tujuannya untuk sharing. Itu YouTube saya sebenarnya bukan orang Malaysia medok Indonesia sih, lebih ke orang Malaysia sharing tentang Indonesia Ya, gitu. betul. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Selepas bahasa Indonesia saya sudah lancar, yang dimasalahkan itu kemerdekaan saya. Selepas kemerdekaan Indonesia saya dipermasalahkan, saya malah dipermasalahkan kemerdekaan Melayu saya. Itu kan saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Saya orang Malaysia, I cakap dengan logat Melayu tak salah kan? Betul. Nah, video berikutnya adalah milenial Malaysia yang amat terbiasa mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Saya pun biasa dengar lagu pop Indonesia nih. Tidak masalah sebenarnya nih, guys. Hariku puisi tentang hidupku, tentangmu, tentangku yang tak pernah. Kau bisa gacha gue, brother? Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Tentangku dan tentangnya. Tentangku dan dia. Tentangku tentangnya. Tentangnya lah. Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Matahariku Agnes Monica. Oh, dia tak ada cendek-cendek kan? Kalau Forever dia cendek-cendek. Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Salah juga. Semua mohon. Lagi-lagi busuk ni. Ya tu. Mohon apa yang ini laju sangat ni. Akhirnya kita akhirnya merasakan, mendapatkan cinta yang tulus. Macam tu lah. Bagi je lah, tak tahu. Awak apa nana apa ada lirik? Mendapatkan cinta yang tulus. Oh, sambung lagu pada game ni. Nah, guys. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa lagi. Oke guys, jadi kalau menurut saya pribadi nih guys,
Kalau menurut saya pribadi ini bahasa ini kelebihan berbahasa lebih daripada satu adalah kelebihan pada diri sendiri dan juga kemampuan yang memudahkan diri kita untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri pada orang lain. Lah itu kalau menurut saya. Selain itu, bahasa itu adalah perantaraan. Jadi ini sebenarnya bukan permasalahan, guys. Tapi saya pasti, guys, orang-orang Indonesia bukan jenis yang kayak gitu, guys. Orang Indonesia itu lebih bersifat terbuka dan lebih berpikiran jauh dan matang gitu. Dan bukan bersifat angku dan pentingkan diri. Tidak, guys. Itu kalau apa yang saya pernah melihat sepanjang saya buat reactions, guys. Orang Indonesia kalau menurut saya lebih suka bahasa Indonesia mereka digunakan dan itu boleh menjadikan erat gitu. Itu kalau yang saya lihat. Kalau bahasa Indonesia ini kalau menurut saya memang lebih senang dan lebih selesa digunakan lah gitu. Sedap bah kedengaran kalau kita dengar bahasa Indonesia kan sedap. Nah, itu kalau saya lah. Kalau menurut saya pribadi, tapi lain orang lain cita rasa kan gitu. Jadi, ini kalau menurut saya, guys. Nah, jadi kalau kalian ada sebarang komentar, silakan komen di ruang komentar di bawah, guys. Oke, jadi kita saling bertukar-tukar pendapat gitu. Moga-moga dengan video ini mampu memberi info tambahan lah, guys. Oke. Dan saya pastilah, guys, generasi milenial tidak akanlah mengulang kesilapan generasi lama yang ingin klaim-klaim begitu. Jadi saya rasa sekarang semua generasi milenial ini hanya mau santai saja, mau lebih bersifat bersahabat gitu, bukan sifat yang mengklaim nih. Saya pun kurang tahu lah kalau yang 4 macam itu tuh, guys. Jadi kalian boleh komen di ruangan komen di bawah saja sebarang masukan kalian dan saya sampai di sini saja. Salam santun, salam damai dan salam silaturahmi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.